Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman dari Video Beta selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas B. Perkenalkan, nama saya Diki Nama Purba dari akuntansi Universitas Diponegoro dengan NIM 120301221301776 dari kelas Audit Sistem Informasi kelas B Universitas Diponegoro. Oke, pada video laporan video ini saya akan memamerkan hasil audit informasi kami pada di jilid undip sebagai objek audit kami dengan fokus khusus pada Government Management Objective atau GMO prioritas yang keempat berdasarkan untuk kami yaitu AP13 Managed Security. Oke, sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan terkait mengapa kita memilih khususnya kelompok kami, kelompok 3 memilih APO 13 sebagai prioritas kami karena berdasarkan keputusan dari kelompok kami APO 13 merupakan salah satu urutan ketiga terbesar. Jadi ada beberapa tiga terbesar yaitu 70 dengan skor 70 yaitu APO 03, APO 11 dan juga APO 13. Nah, dari itu kami memutuskan memilih salah satunya yaitu adalah AP13. Nah, mengapa saya memilih AP13? Karena berdasarkan analisis faktor yang kelompok kami lakukan, AP13 ini memiliki skor skala 70 yang mana angka ini sangat tinggi karena dinilai mengelola database secara ilmiah mahasiswa yang cukup rentan terhadap risiko serangan cyber atau logical attacks. Dan selain itu, sebagai institusi pendidikan, Undip wajib mematuhi regulasi keamanan data sesuai Undang-Undang ITE. Oke, kemudian selanjutnya kita akan pindah ke tools berikutnya yaitu COVID APO 2019. Oke, di sini kita sudah membuka COVID APO 18. Yaitu kita secara keseluruhan kapabilitas AP13 ini masih berada di level 1 atau perform proses. Nah, mengapa belum bisa naik level 2? Karena kalau misalnya kita lihat baris APO 13.01 yang pertama yaitu baris Establish and Maintain Information Security SMSC, meskipun pengamanan teknis seperti maksudnya SSO sudah berjalan, kami menemukan bahwa tidak terdapat dokumen kebijakan keamanan informasi yang formal. Meskipun keamanan dijalankan, tapi belum ada dokumen sebagai payung hukum atau pelindung internal yang mengaturnya. Ini adalah alasan pertama kenapa poin ini belum sempurna. Kemudian baris APO 13.2 itu Define and Manage Information Security Risk Treatment Plan, mana fakta di lapangan menunjukkan bahwasanya belum adanya SOP penanganan insiden atau insiden respons yang terdokumentasi, yang mana jika terjadi serangan, penanganan ini masih bersifat reaktif, belum berdasarkan treatment plan yang baku. Kemudian yang ketiga, yaitu review ASMS. Evaluasi keamanan ini belum dilakukan secara rutin dan terjadwal, karena tanpa adanya jadwal audit yang pasti, kita tidak bisa mengklaim bahwa sistem ini terkelola dengan baik. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menampilkan terkait dengan rekomendasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan terakhir, yaitu dari
Apple 13 ini sendiri terdapat 3 rekomendasi. Oke, tapi sebelum kita masuk ke rekomendasi-rekomendasi tersebut, kami akan menjelaskan kembali sedikit dari alasan kita memilih Apple 13, yaitu GMO ini dipilih untuk membangun fondasi kebijakan keamanan informasi atau ASMS, yang mana analisis pada Desember 3 menyoroti bahwa digilik mengelola database yang luas dan sensitif dengan risiko kebocoran data yang tinggi. Tanpa adanya managed security atau Apple 13 yang menetapkan standar dan kebijakan yang formal, upaya perlindungan teknis di lapangan tidak akan memiliki arah yang jelas dan terstandarisasi. Berikut saya menampilkan beberapa rekomendasi. Yaitu berikut adalah rekomendasi yang dari Apple 13 khususnya managed security agar disebut dapat naik dari level 1 ke level 2. Yaitu yang pertama ada formalisasi kebijakan policy, yaitu di jilid publik harus menyusun dokumen kebijakan keamanan informasi secara tertulis, harus jelas siapa saja yang boleh mengakses, apa saja yang boleh diakses, dan bagaimana klasifikasi datanya. Kemudian yang kedua adalah membuat SOP insiden. Nah, SOP insiden ini perlu dibuat sebagai jalur evakuasi digital. Jadi, tim IT ini punya panduan langkah demi langkah yang jelas saat menghadapi gangguan sistem. Yang terakhir adalah evaluasi rutin, yaitu melakukan vulnerability assessment atau cek celah keamanan secara berkala, misalnya setiap semester atau tahun atau bahkan per bulan, dan nanti hasilnya dapat didokumentasikan. Oke, jadi mungkin kesimpulan dari saya secara operasional di ini sudah cukup aman, namun perlu penguatan pada aspek administrasi dan dokumentasi agar tata kelola sustainable dan akuntabel. Baik, sekian pemaparan laporan audit individu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.